Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ini adalah video saya untuk yang kedua kalinya hari ini. Semoga kalian juga udah nonton yang tadi pagi. Jadi kali ini, sore ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah kriminal. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung. Dan buat kalian yang sudah setia di Sachi TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah, serta diberkati dengan kebahagiaan setiap detik dalam hidup kalian. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Satrio Homsin. Dan di channel ini, Sachi TV, saya biasanya akan membahas segala sesuatu berita yang sedang viral atau kisah-kisah true crime atau kejahatan-kejahatan kriminal, atau sesekali pun saya pernah membahas kisah-kisah misteri atau horor. Semoga kalian suka. Kalian harus nonton video aku satu persatu. Semuanya kalian nonton. Di sana akan banyak sekali macamnya. Kalian langsung aja simak playlistnya. Tapi terkhusus di video kali ini saya akan membahas sebuah sekte sesat yang ada di Korea Selatan. Seperti apa kisahnya? Segera kita akan simak. Grace Road Curse, atau kalau di bahasa Indonesia kan gereja Grace Road, adalah sebuah aliran agama baru yang ada di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 2002 oleh seorang imam perempuan bernama Shin Ok-ju. Daerah penyebarannya adalah tentu saja Korea Selatan dan juga Fiji. Pada awal berdirinya, GRC ini sudah menjaring kurang lebihnya 1.000 jemaat. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa gereja ini didirikan di Korea Selatan, akan tetapi di tahun 2014 sempat dipindahkanlah gereja ini ke Fiji. Karena apa? Sang imam perempuan meramalkan bahwa akan terjadi bencana kelaparan di Korea. Mungkin kalian ada yang nanya nih ya, kok gereja ini bisa berkembang segitu pesatnya ya di Korea Selatan sampai dipindah ke Fiji dan segala macam. Semua pendanaannya dari mana? Jadi mereka ini mendirikan sebuah badan usaha yang diberi nama Grace Road Group. Nah, kalau kalian mau tahu bergerak di bidang apa bisnis Grace Road Group yang mereka dirikan untuk mendanai pembiayaan segala operasional gereja ini, jadi mereka ini bergerak dari bidang konstruksi sampai ke peralatan pertanian. Jadi banyak sebenarnya bidang-bidangnya. Sampai ke salon kecantikan, konstruksi, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Mungkin kalian juga nggak nebak ya, kalau Grace Road Group ini berkembang begitu pesat, sehingga menjadi sebuah raksasa industri yang begitu besar, sehingga menjadi usaha yang begitu besar, hingga di tahun 2018 tercatat sudah memperkerjakan 300 orang Korea dan 100 orang Fiji. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam gereja yang pada akhirnya justru dianggap sesat oleh penganut gereja pada umumnya di Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu gereja? Kita simak berikut. Di sini saya akan menceritakan awal mulanya bagaimana bisa terbongkar bahwa ajaran gereja Grace Road ini adalah ajaran yang dianggap sesat. Ceritanya berawal dari sebuah musim panas di tahun 2018. Seorang gadis berusia 17 tahun dari Amerika Serikat yang bernama Alice. Jadi Alice ini adalah seorang gadis keturunan Korea Selatan tetapi lahir dan besar di Amerika Serikat. Jadi si Alice ini di musim panas tahun 2018 niatnya berlibur ke Korea Selatan menemui kerabat ibunya, kerabat bapaknya, karena memang kan dia ini memang keturunan Korea Selatan. Niatnya dia akan berlibur selama musim panas selama kurang lebih 6 minggu. Jadi 1,5 bulan di Korea Selatan. Alih-alih mendapatkan liburan yang menyenangkan, yang bisa santai, bisa ketemu saudara-saudaranya, hahaha sama sepupu-sepupunya, melainkan Alice ini justru mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat mengerikan. Alice terjerat dalam sebuah sekte sesat di Korea Selatan. Nama sektenya apalagi kalau bukan Grace Road Curse. Pemimpinnya bernama Shin Ok-ju, seorang wanita, dan yang pada akhirnya nanti akan tertangkap di bulan Agustus pada tahun 2018. Kamu ikuti terus ya video ini sampai habis. Pada akhirnya nanti, Shin sebagai imam gereja tersebut dituduh melakukan pengekangan pada jemaat-jemaatnya dalam hal beribadah. Serta dia juga dituduh melakukan tindakan-tindakan anarkis ke beratus-ratus jemaatnya. Jadi alih-alih bisa ikhlas beribadah di depannya Ibu Shin ini, tetapi Ibu Shin ini lebih melakukan pemaksaan-pemaksaan, seperti halnya jemaatnya itu harus mendengarkan khotbahnya Bu Shin ini selama kurang lebihnya 5 jam. Nggak boleh keluar dari ruangan tempat dia saat dia itu berkhotbah. Saya ingat cerita ini waktu aku ngebaca artikelnya ya, aku jadi inget waktu Giant maksa teman-temannya buat dengerin dia nyanyi. Udah tahu teman-temannya udah mau pingsan gitu, tapi tiba
tiba-tiba dia harus nahan pipis, nahan pup atau segala macam, nggak boleh keluar dari ruangan itu sebelum Ibu Shin ini kelar khotbah pokoknya gitu. Nah, mungkin kalian banyak yang nanya-nanya nih, kok bisa sih Alice ini sampai merencanakan liburan ke Korea Selatan di tahun 2018 ini? Jadi sebenarnya awal mulanya itu justru jauh-jauh hari sebelumnya, jauh-jauh tahun malah. Di tahun 2013 si Alice ini memang sempat bandel. Jadi dia tuh ketahuan ibunya kedapatan si Alice ini sedang menghisap daun ganjui. Nah, setelah dia ketahuan, ibunya ini merencanakanlah mungkin untuk memindahkan si Alice atau mengobati si Alice ini di Korea Selatan. Mengingat dia kan memang pada dasarnya dia itu keturunan Korea Selatan, hanya lahir dan besar aja di USA kan, di Amerika kan. Akhirnya pada saat 2013 setelah mendapati anaknya si Alice ini menghisap daun ganjui, itu langsung ibunya, mamahnya si Alice itu merencanakan untuk membawa si Alice ini pulang ke Korea Selatan. Singkat cerita, setelah berada di Korea Selatan selama 2 minggu, tiba-tiba ibunya ini mengajak si Grace ini buat menginap di sebuah gereja yang namanya Gereja Grace Road ini. Nah, Gereja Grace Road ini adanya di sebelah selatan kota Seoul. Nah, awalnya si Alice ini juga ngelihatnya, loh kok ini kok gini sih kondisi gerejanya, kenapa harus menginap pula? Dan kondisi penginapannya itu nggak sebagus atau nggak layak gitu. Jadi digambarkan ya, atau diceritakan oleh si Alice ini. Alice ini by the way nama samaran ya guys, bukan nama asli ya. Karena memang nama aslinya nggak disebutkan siapa dia ya. Pokoknya Alice lah gitu ya. Jadi si Alice ini di situ harus menginap bersama mamahnya, bersama ibu kandungnya itu, beserta 12 orang lainnya. Jadi satu ruangan yang tidak terlalu luas itu dihuni oleh 12 orang jemaat beserta Alice dan juga mamanya Alice. Jadi 14 orang tuh harus berhimpit-himpitan di sebuah ruangan dan mereka tuh hanya tidur di atas tikar. Nah, di tempat yang sama pula lah Ibu Shin, si pemimpin gereja ini, melakukan khotbah yang setiap harinya dalam satu hari berkhotbah 5 jam dan harus didengarkan oleh jemaatnya, nggak boleh keluar ruangan tadi. Nah, sebenarnya Alice ini sudah merasa dari awal ya, ini kenapa sih aku harus menginap di sini? Apalagi setelah ibunya ini sebenarnya awalnya berjanji bahwa dia menginap di gereja Grace Road ini hanya untuk weekend aja nak gitu kan. Tetapi kenyataannya pada akhirnya sudah 6 minggu mereka nginep di gereja ini dan nggak pulang-pulang. Disitulah Alice mulai bertanya-tanya, loh ini kan udah nggak sesuai rencana nih, ada apa nih gitu. Bahkan saking nggak betahnya, Alice ini sudah beberapa kali berusaha kabur dari ibunya. Dan for your information, si Alice ini dari Amerika seharusnya itu minum secara teratur sebuah obat anti kecemasan ya. Mungkin karena kondisi mentalnya dia ya. Tetapi pada saat mereka menginap di gereja ini dan Alice merasa cemas karena kondisinya dia lihat sekelilingnya itu nggak normal. Kenapa harus aku tidur di ruang sempit ini, dan dia bertambah cemas. Ya, dia mintalah obatnya itu ke si mamahnya. Ma, aku minta obat, aku mau minum, aku mulai cemas. Tetapi anehnya, mamahnya nggak ngasih itu obat. Justru dia ngasih keterangan ke Alice bahwa obatnya sudah dibuang, nak. Karena apa? Karena tak lain dan tak bukan pihak gereja, pimpinannya Bu Shin ini menyuruh mereka untuk membuang obat-obatan. Jadi di situ itu mereka hanya disembuhkan hanya berdasarkan dengan doanya dari Ibu Shin ini. Jadi udah nggak boleh lagi minum obat. Bahkan Ibu Shin menjamin kalau si Alice ini tidak akan lagi bisa menemui ayah dan saudari-saudarinya di Amerika. Nah, di situ Alice mulai mikir, nih aku harus segera menghubungi saudaraku nih, segera menghubungi teman-temanku nih. Nah, salah satu alat untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan saudara-saudaranya si Alice ini di Amerika adalah dengan laptop, karena dia nggak bawa handphone. Dan laptop yang satu-satunya dia punya pun sudah disita sama ibunya. Jadi supaya emang kayak sengaja supaya Alice tuh terputus gitulah hubungannya sama dunia luar. Nah, merasa diperlakukan yang nggak wajar kayak gitu. Kenapa pula harus laptopku itu disita? Jadi aku nggak bisa berhubungan sama saudaraku. Apa yang salah nih? Apa yang salah sebenarnya kalau aku menghubungi teman-temanku? Jadi Alice makin cemas, dia makin risau, makin membutuhkan obat, nggak dikasih pula. Jadi Alice ini makin bertanya-tanya, ada apa nih? Apalagi dia melihat sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya dia rasa tuh aneh. Seaneh apa sih Mas sehingga si Alice ini kenapa jadi sangat depresi dan makin cemas? Jadi gini ya, suatu ketika si Alice ini lagi dengerin Ibu Shin khotbah nih di sebuah ruangan tadi yang sempit, mereka berimpit-impitan 12-14 orang itu kan. Nah, dia itu dengan sengaja pengen meninggalkan ruangan dengan izin apalah, mungkin dia bete kan, dia harus 5 jam duduk dengerin Ibu Shin khotbah ya kan. Nah, pada saat dia berdiri dan mau mendekati pintu, tiba-tiba ada 3 orang jemaat lainnya nariklah si Alice itu rambutnya secara paksa dan dia tuh diseret dengan paksa dengan kasarnya ke hadapan Ibu Shin. Dan di situ kan si Alice teriak dong, berontak karena diperlakukan secara kasar. Dia berontak, jangan sentuh aku lagi. Oh, tapi di saat yang sama justru Ibu Shin ini sebagai pemimpin agama bilang, lihat ini Alice nih, ini anak kerasukan setan, kalian maukah kayak dia? Gitu. Akhirnya mereka menyeretlah badannya Alice ini, ditaruhnya di depannya mimbar khotbahnya Ibu Shin.
Dan dipaksa dia di situ 5 jam dengerin Ibu Sin tuh. 5 jam di situ dengerin Ibu Sin sampai kelar khotbah. Nah, syukurnya Tuhan masih menolong si Alice ini. Suatu hari Alice ini berhasil kabur dari gerejanya si Sin ya. Akhirnya dia kabur ke sebuah swalayan dan di sana dia berhasil menghubungi papahnya, pamannya dan saudarinya di Amerika. Dan di hari yang sama pula ayahnya, pamannya, saudara perempuannya terbang ke Korea. Dan mereka bertemulah di sebuah tempat yang disepakati oleh si Alice dan keluarganya ini. Shin Ok-ju ditangkap kepolisian Bandara Internasional di Incheon di Seoul. Pada saat itu dia baru saja mendarat dari Fiji. Nah, kenapa ditangkap, Mas? Karena ada laporan bahwa Ibu Sin ini selaku pemimpin gereja, dia itu sudah melakukan pencekikan dan kekerasan terhadap kurang lebihnya 400 jemaatnya. Semua kejahatannya itu dia lakukan pada waktu mereka melakukan sebuah ritual yang brutal di Fiji. Jadi habis dari Fiji melakukan ritual brutal, dia pukul-pukul lah, kekerasan lah terhadap jemaatnya, 400 orang. Dia terbang kembali Korea Selatan, ya kan? Baru di bandara langsung ditangkap lah dia sama polisi. Shin Ok-ju ditangkap pada bulan Agustus 2018 di Bandara Korea Selatan bersama dengan 3 pemimpin jemaat lainnya, 3 pemimpin gereja itu juga. Sejak penangkapannya Ibu Shin Ok-ju inilah, maka jemaat-jemaat udah mulai berani untuk membuka suara. Mereka menceritakan ke polisi bahwa sering terjadi kekerasan di dalam ritual-ritual gereja Grace Road ini. Dan kemudian juga mereka dipaksa di Fiji itu dipaksa untuk bekerja tanpa upah. Selain itu, begitu sampai dari Korea Selatan ke Fiji, begitu mendarat, paspor mereka langsung ditahan sama si Ibu Shin ini. Ternyata para jemaat ini mau pindah ke Fiji dari daerahnya, dari negaranya Korea Selatan. Karena memang pada tahun 2014, Ibu Shin Ok-ju ini sudah meramalkan bahwa di semenanjung Korea akan terjadi bencana kelaparan. Jadi karena percaya ini pemimpin sekte, karena dia ikutilah, dia pindahlah ke Fiji. Di sana ternyata ditahan paspornya, disiksa-siksa, ritualnya brutal. Lah memangnya sebrutal apa? Mungkin kalian nanya gitu kan ya. Nah, ada satu jemaat yang cerita juga ke polisi nih ya, bahwa di dalam sekte Grace Road ini, mereka antar jemaat itu harus saling pukul satu sama lain. Pak. Tujuannya apa? Katanya Ibu Shin, itu untuk menghilangkan hukuman Tuhan. Bahkan ada seorang ayah yang diharuskan untuk memukuli anaknya sampai 100 kali lebih. Bahkan Ibu Shin sendiri pernah memukuli salah satu jemaatnya sampai mengalami kerusakan otak gitu. Mungkin kalian mikir, oh kok bisa sih orang kejam gitu bisa jadi pemimpin jemaat, bisa jadi imam jemaat sebuah sekte. Nah, sebenarnya ini adalah bukan kali pertama Ibu Shin ini melakukan sebuah kejahatan. Antara lainnya sudah tercatat di tahun 2014 ada seorang pria asal New York, Amerika Serikat yang menuntut juga Ibu Shin ini sebesar 6 juta dolar atau 87 miliar rupiah. Karena apa? Karena Ibu Shin ini mengklaim dirinya bisa menyembuhkan penyakit yang dialami pria 27 tahun ini dengan perantara doa-doanya dia kepada Tuhan. Dan di ritual penyembuhan ini, pengobatan ini, si pria 27 tahun ini diikat kakinya. Diikat kakinya karena terlalu kuat, akhirnya kakinya mengalami pembusukan dan harus diamputasi. Makanya dituntutlah Ibu Shin ini sama si pria ini. Serem ya ceritanya, buat aku sih serem kan. Kita kan nggak tahu ya, pertama kali kita mau ibadah tiba-tiba perkumpulan apa ternyata ujung-ujungnya kayak gini. Dan kalau menurut kalian cerita ini menarik, silahkan subscribe dan juga like serta ramaikan kolom komentar. Thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Dan buat kalian yang tetap setia di Saji TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga kalian suka, tonton juga video-video yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.